wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para kasih penyelenggara zakat wakaf, Pokjalu, Pokjawas, dan seluruh kepala KUA beserta para penyuluh yang berkesempatan hadir mengikuti Zoom meeting. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi hari ini kita bisa koordinasi terkait dengan beberapa hal yang perlu kita konsolidasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan Kementerian Agama bisa disampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan terkait dengan topik bahasan kita, yaitu Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021, saya menyampaikan juga dan meminta kepada seluruh kepala KUA, para penyuluh, kawan-kawan pengawas, bahwa Kementerian Agama ini sedang mengikuti lomba inovasi layanan, dan alhamdulillah layanan atau inovasi layanan yang diajukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama dengan judul Sahabatku ini mewakili Kementerian Agama menuju 99 top inovasi di seluruh pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan PRB. Oleh karena itu, salah satu bentuk penilaiannya adalah di samping penilaian-penilaian yang sudah dilakukan oleh tim, juga adalah seberapa banyak video layanan inovasi itu di like dan di subscribe. Mohon kepada rekan-rekan sekalian, karena memang kegiatan atau inovasi Sahabatku ini memang real sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan memang berimplikasi terhadap animo masyarakat yang semakin tinggi untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Jadi bukan isapan jempol dan memang terjadi fakta di lapangan. Oleh karena itu, mohon dukungan kepada seluruh kepala KUA dan para penyuluh untuk like, comment, subscribe. Like and subscribe ya, karena mazhab kita masih mazhab like and subscribe ya, jadi hampir penilaian yang lain. Oleh karena itu sekali lagi kita akan pantau, semoga nanti banyaknya subscribe sebagai unsur penilaian juga akan mendorong inovasi layanan yang dikembangkan oleh kantor wilayah itu menuju tahap berikutnya, itu 45 top layanan ya, sebelum akhirnya dipilih menjadi layanan yang terbaik ya. Kita berharap apa yang sudah dilakukan secara kolektif oleh para kepala-kepala madrasah baik swasta dan negeri itu diapresiasi dengan klik like and subscriber kita. Itulah bentuk dukungan kita. Semoga sekali lagi apa yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama itu betul-betul mendapatkan perhatian publik dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, dan kita berharap juga bisa saja ini nanti di copy paste menjadi program di tingkat nasional. Oleh karena itu sekali lagi mohon dukungan kepada rekan-rekan sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kemarin juga melihat update terakhir per tanggal 27 Juni ya, Lampung itu masuk ranking untuk COVID ini. Kita peristiwanya ini ada sekitar 235 peristiwa dalam satu hari kemarin saja. Kita berada di 10 besar ini, di bawah Kepri ya. Dan kita sudah mendengarkan berita di berbagai macam media, beberapa kabupaten kota di penjuru Nusantara yang sudah mengalami kepenuhan bed untuk layanan, dan ini fakta yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, ini berimplikasi pada kebijakan-kebijakan kepala daerah. Baru-baru ini surat edaran gubernur dan instruksi bupati sudah kita teruskan juga kepada seluruh kepala KUA terkait dengan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Nah, ini selaras dengan juga surat edaran yang segera dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan secara segera oleh Menteri Agama, yaitu surat edaran nomor 15 tahun 2021. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang terlebih KUA Kecamatan, Kepala KUA beserta para penyuluh, karena ini yang langsung berhubungan dengan grassroots. Pelaksanaan dari surat edaran ini sangat bergantung pada sebagaimana kemampuan para kepala KUA dan para penyuluh untuk meyakinkan masyarakat bahwa surat edaran Menteri Agama maupun surat edaran Gubernur dan instruksi Bupati itu dibuat dalam rangka menegakkan kesehatan publik. Nah, saya mengingatkan jangan sampai kita di pemangku kebijakan justru mengeluarkan narasi yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Ini kemarin dalam Zoom kita dengan Bupati dan seluruh camat dan kepala desa, itu sempat muncul pertanyaan dari kepala desa yang mempertanyakan COVID ini gimana sih dan seterusnya. Nah, ini narasi ini kan narasi yang kontraproduktif, yang justru membuat masyarakat tambah bingung dengan yang kita lakukan sekarang. Bagaimana dalam tusi kita itu melakukan dan menegakkan agar aturan-aturan dalam skup kita itu bisa diamini oleh masyarakat sehingga pengendalian COVID itu betul-betul dapat kita laksanakan secara maksimal. Nah, kemarin ini sudah ada gerakan yang dilakukan oleh TNI Polri, itu 1 juta vaksin ya, dilakukan secara serentak. Saya sebenarnya sudah mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, tolong para guru-guru atau apapun ASN di lingkungan kita yang belum vaksin, daripada nunggu nanti program vaksin entah kapan, nunggu waktunya, segera manfaatkan kesempatan-kesempatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik oleh TNI Polri maupun oleh siapapun yang melakukan vaksin, sepanjang itu dilakukan oleh pemerintah secara legal. Mohon kiranya kesempatan ini untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Dan saya berharap juga sekali lagi tidak terjadi pembicaraan-pembicaraan yang tidak produktif di kalangan kita. Karena saya mendengar ini ada beberapa madrasah. Saya pantau itu ada beberapa guru yang secara sengaja menghindar, secara sengaja. Kalau tidak melakukan karena tidak tahu atau karena alasan kesehatan dan seterusnya, kita bisa memahami. Tapi menghindar itu berarti ada pemahaman yang salah terkait dengan fungsi vaksin tersebut. Saya masih mendengar juga di beberapa kalangan internal kita, umpamanya di kalangan ASN di lingkungan kita, mungkin juga di penyuluh-penyuluh kita yang masih perang anti vaksin. Ya. Nah, mohon ini juga dipelajari ulang ya, bahwa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk menyempurnakan ikhtiar kita, bahwa nanti yang vaksin itu masih mungkin terpapar, iya, tetapi paling tidak kita sudah memaksimalkan ikhtiar. Nah, ikhtiar kita di samping vaksin tentu juga adalah bagaimana prokes itu ditegakkan. Penggunaan masker dan konten sekarang varian baru ini luar biasa. Jadi mohon kepada kita untuk sama-sama saling mengingatkan untuk tidak kendor untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, mungkin nanti juga tolong disampaikan seksi madrasah ini kepada guru-guru untuk yang vaksin yang berikutnya kapan ini Pak kasih tahu? Yang bersama-sama. Yang sejuta itu. Ini pernah di desa-desa. Ya. Nah, mungkin tolong disampaikan juga mungkin ke desa-desa agar bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan program vaksin ini. Banyak cerita memang ya antrinya panjang itu ya, tapi ini kesempatan ini untuk segera menuntaskan program vaksin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan surat edaran nomor 15
mohon nanti setelah virtual meeting ini kepada seluruh kepala KUA untuk segera mensosialisasikan ini bentuknya apa saja, bisa mengumpulkan para kepala desa. Ya, kalau saya menyarankan lakukan koordinasi dengan seluruh aparat desa dan aparat desa ya, terutama dengan mungkin pengurus masjid untuk mensosialisasikan ini. Nah, secara tegas surat edaran ini menekankan bahwa yang boleh melaksanakan itu adalah di luar zona merah dan oranye. Jadi zona kuning dan hijau yang boleh melaksanakan baik di ruang terbuka maupun di musola dan masjid dengan ketentuan yang secara teknis sudah diatur di sini dengan prokes ya. Nah, oleh karena itu semua nanti agar memantau dinamika zona di masing-masing daerahnya. Nah, itu kan ada zona kecamatan ya. Zona kecamatan untuk sekarang yang terakhir ini yang masuk zona merah kecamatan kita itu adalah kecamatan Gedong Tataan dan Kedondong ya. Ada 4 Pak. Kemarin terakhir Teginendang. Sebentar ya. Ada desa-desanya juga. Enggak. Kecamatan aja. Zona kita lihat dulu. Kita lihat di zona kecamatan itu ada beberapa kecamatan ya. Saya nggak tahu update terakhirnya. Ya, ini berdasarkan update data tanggal 27 yang kemarin ya. Zona merah ini ada di ini mana sih kecamatannya? Yang di atas merahnya itu Pak. Oh ini dia ya. Kedondong ya. Kedondong zona merah, kemudian Tegineneng, Gedong Tataan dan Teluk Pandan. Kemudian yang oranye itu Negeri Katon, selebihnya kuning dan hijau ya. Nah, kemudian di masing-masing kecamatan itu nanti ada lagi data ke bawahnya itu data zona desa. Jadi satu kecamatan itu bisa zona merah, tapi desa-desanya tidak semua zona merah. Nah, kita bisa memastikan itu dengan surat edaran ini. Pasti nanti ada saja masyarakat yang mengabaikan surat edaran ini. Itu sudah hal yang umum terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apalagi ya sekarang kalau membandingkan dengan tahun kemarin surat edaran itu cukup kuat karena psikologi masyarakat itu memang sedang dihantui ketakutan. Jadi mayoritas memilih untuk di rumah. Nah, sekarang setelah kita bersahabat lebih dari 1 tahun, rasa itu sudah mulai mengendur, bahkan cenderung mengarah pada kurang waspada, sehingga apapun yang terjadi tetap melaksanakan sholat. Nah, khusus menjadi catatan, nanti tolong kepala KUA lihat itu di zona desa. Perhatikan betul zona-zona desa. Khusus di zona-zona desa itu tolong lakukan pendekatan persuasi agar aparatur desa beserta alim ulamanya untuk menyepakati tidak melakukan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Bahwa nanti ternyata masyarakat dengan segala macam dinamikanya itu ada yang mengindahkan atau tidak mengindahkan, itu di luar kendali kita. Tetapi secara garis struktur dari atas ke bawah kita harus menyampaikan surat edaran ini untuk sama-sama diindahkan. Sekali lagi, jangan sampai ada narasi yang kontraproduktif terkait dengan surat edaran itu. Kita adalah ASN Kementerian Agama, kita adalah penyuluh Kementerian Agama, kita adalah aparatur yang dibayar oleh Kementerian Agama. Sudah selayaknya kita juga mensukseskan seluruh program pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat yang tentunya dalam rangka memastikan kesehatan publik itu betul-betul terjaga dan pengendalian COVID bisa sukses kita selenggarakan. Saya kira itu sebagai pengantar secara teknis itu ketentuan bagi yang menyelenggarakan termasuk Idul Kurban seperti yang disampaikan Kasih Dimas tadi, kita punya
4 hari yang ada kemungkinan kerumunan besar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Bisa saja masyarakat ada yang memilih pemotongan kurban di hari-hari tasyrik tersebut, di tanggal 11 dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang sifatnya teknis tolong dilihat dan agar disosialisasikan